warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Dinasrullah dari Prodi KPI dari kelas 1D. Nah, saya di sini akan meliput tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam nilai-nilai Pancasila. Kenapa saya mengambil tema itu? Karena banyak sekali dari mahasiswa dan masyarakat yang lalai dengan kesehatannya karena banyak melakukan aktivitas. Next. Nah, saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung. Nah, Mas, perkenalan dulu. Baik, nama saya Haris, saya dari Prodi KPI. Nah, menurut Mas, kesehatan itu penting nggak buat mahasiswa? Penting sekali Mas, karena kesehatan itu merupakan salah satu untuk kita melakukan produktivitas, dan kalau kita nggak sehat kan otomatis kurang fokus mau menjalankan aktivitas. Jadi mau ngelakuin apa aja itu kalau nggak sehat nggak enak Mas ya? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu hambatan kamu buat hidup sehat di kampus itu apa Mas? Kalau aku sih jadwal padat ya biasanya. Kalau jadwal padat itu kan biasanya nggak ada waktu makan, terus kurang efisien. Ya jadinya semua kelalaian lah. Oh, nah pertanyaan selanjutnya yaitu apakah hidup sehat itu mencerminkan nilai Pancasila Mas? Iya sih Mas, apalagi dalam sila kedua yaitu tentang menjaga diri kan, kemanusiaan yang dalam beradab ya. Jadi kita harus ya menghargai diri sendiri. Lalu di sila kelima yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan menghargai diri sendiri itu dengan menjaga diri Ya, hidup sehat Mas ya. Sekali. Nah, terima kasih Mas ya. Ya. Ini selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu tokoh dalam lingkungan saya. Nah, saya sudah bersama beliau. Untuk beliau kami persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Mas Linda Putri, Eskop Nurse. Saya untuk background sekolah saya, dulu saya D3-nya di Poltekkes Kemenkes Malang. Untuk selanjutnya saya meneruskan sarjana dan nurse saya di Stikes Karya Husada Pare Kediri. Dan alhamdulillah sekarang saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, apakah layanan kesehatan di daerah ini sudah merata? Sebenarnya untuk layanan kesehatan di daerah sini, kebetulan saya tinggal di Ponggok. Ini kalau di lingkungan saya itu sebenarnya sudah banyak mantri atau perawat yang membuka praktek. Ada Bu Bidan juga yang membuka praktek yang sebenarnya dekat semua. Dan di sini untuk fasilitas kesehatan pertama, fase satunya ada di Puskesmas Ponggok. Di sini sebenarnya sudah merata sih Mas, sudah banyak untuk yang praktek-praktek kesehatan, tinggal masyarakatnya saja yang bisa memanfaatkannya. Oh, jadinya sudah merata kayak di daerah sini, di lingkungan Sudah sini. ada perawat praktek, ada bidan praktek, di sini juga ada dokter praktek, dan untuk menuju ke Puskesmas Ponggok pun tidak jauh dari sini. Dekat jadinya Kak ya. Ya, jadi Nah, dekat. untuk selanjutnya saya ingin bertanya untuk soal yang kedua yaitu kebiasaan apa yang perlu diperbaiki agar lingkungan lebih sehat? Kalau untuk lingkungan apa sih yang perlu diperbaiki itu lebih ke kesadaran orang masing-masing. Karena kita hidup bermasyarakat, lingkungan kita terdiri dari anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan juga bayi. Jadi semua menurut saya itu tergantung ke kesadaran pasien masing-masing. Misal di sini itu banyak sekali laki-laki perokok ya. Sedangkan perokok ini sangat mempengaruhi kesehatan baik tubuh kita maupun orang lain kalau tidak ada yang namanya kesadaran diri. Maksudnya di sini kalau jenengan-jenengan itu perokok, ya merokoklah saja, jangan mengganggu teman-temannya orang di sekitarnya. Maksudnya dari sisi kesehatannya, rokok itu kan lebih berbahaya dari perokok aktif daripada perokok pasif. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Dia sebenarnya nggak merokok, tapi dia kena asap rokok dari orang-orang yang merokok di sekitarnya.
maksud saya di sini sadar diri ya, kalau jenengan merokok ya silahkan melipir, minggir aja, jangan di dekat orang hamil, lansia, apalagi bayi. Kebetulan di sini saya bekerja di unit lebih ke pasien paru-paru ya. Jadi saya banyak menemui dari anak-anak, dari orang dewasa, dari mahasiswa, anak SMA, bapak-bapak, itu banyak yang terkena dampaknya dari rokok. Kalau orang dewasa itu pasti nanti riwayat merokoknya lama. Untuk anak SMA, kuliah itu banyak yang terkena penyakit pneumonia atau pneumotorak yang harus dibelah karena dia sesak nafas, ada cairan di paru-parunya atau efusi pleura kayak gitu. Sebenarnya ada penyakit yang menyertainya, tapi karena dia perokok jadi lebih memperberat penyakitnya seperti itu. Jadi lebih ke kesadaran diri. Terus sekarang itu kan juga lagi musim hujan ya, jadi banyak juga saya menemui pasien yang terkena penyakit tipoid, demam berdarah kayak gitu. Itu lebih ke kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan rumahnya. Kalau bila ada genangan air ya segera dibuang agar tidak ada jentik-jentik untuk tumbuhnya nyamuk seperti itu. Jadinya lingkungan sehat itu apakah ya harus dari diri sendiri dulu? Iya, harus dari kesadaran masing-masing agar ya lingkungan tercipta yang damai seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, menurut Anda apakah pemerintah sudah adil dalam pelayanan kesehatan di lingkungan sini? Kalau untuk ngomongin adil enggaknya saya no comment ya. Cuma sebenarnya pemerintah kan sudah memfasilitasi yang namanya BPJS. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan BPJS itu. Jangan pernah takut untuk memeriksakan diri Anda. Untuk BPJS yang KIS atau PBI yang diberikan dari pemerintah yang gratis itu, ya manfaatkan. Kalau jenengan-jenengan ini nggak memanfaatkan, nanti bisa di blacklist. Jadi BPJS jenengan nggak digunakan lagi. Ya minimal 3 bulan sekali lah jenengan, atau 2 bulan sekali jenengan periksakan diri biar jenengan tahu kesehatan jenengan itu membaik atau tetap atau malah buruk kayak gitu. Intinya jangan takut untuk memeriksakan diri agar semisal mungkin jenengan ada penyakit itu bisa terdeteksi awal, jadi bisa segera untuk diperbaiki kondisinya. Kalau untuk pemerintah sih saran saya, karena kan sekarang semua BPJS itu harus ke fase 1 dulu ya. Jadi untuk pelayanan di fase 1 itu sebisa mungkin ditingkatkan. Kalau pegawainya kurang ya segera ditambah gitu biar pelayanannya cepat. Jadi orang sakit itu kan butuhnya cepat kayak gitu ya. Seperti itu sih. Terus untuk BPJS itu jangan mempersulit masyarakat gitu aja. Sudah. Jadinya kalau kita punya BPJS itu harus digunakan kayak kalau Iya. digunakan bisa Dimanfaatkan aja, nggak apa-apa, dimanfaatkan. Kita yang BPJS berbayar, kita juga setiap bulan kan membayar. Ya jadi kita manfaatkan aja. Itu adalah salah satu fasilitas dari pemerintah untuk BPJS yang tidak bayar atau KIS ya, yang biasa dibilang KIS itu, ya manfaatkan aja gitu. Itu adalah salah satu bentuk fasilitas fasilitas dari pemerintah gitu. Sudah kayak terima kasih atas wawancara ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk kakaknya terima kasih. Ya sama-sama.